Perihal pengesahan Taskin Pimpinan Daerah Persatuan Islam Kota Tebing Tinggi masa jihad tahun 2026-2030. Muhammad Nur akan membacakan menuntun baiat kepada Taskin terpilih. Kami atas nama yang terpilih dan mendapat kepercayaan untuk memimpin kegiatan pimpinan daerah Persatuan Islam Kota Tebing Tinggi. Dengan ini kami menyatakan kesediaan dan kesanggupan kami dengan mengucapkan baiat dan ijab qabul perjuangan sebagai berikut. 1. Kami wajib patuh dan tunduk pada imamah dan imarah pimpinan pusat Persatuan Islam dalam memberikan imarah kepada para pimpinan cabang yang baik Bapak Ibu berbahagia, kemohonan kepada Bapak Wali Kota akan mewakili Persis Kota Tebing Tinggi masa jihad 2026-2030. Pergi ke taman melatih putih. Selamat atas pelatihan hari ini. Semoga amanah dijaga sebaik-baiknya. Walaupun sudah ada ekspansi gerakan, yaitu di ekonomi, Kementerian Ekonomi Keumatan dan lain sebagainya, namun insya Allah kami akan memberikan, berusaha sekuat tenaga, mastatoktu, memberikan kontribusi peran kami bagi kebaikan, kemaslahatan umat Islam Kota Tebing Tinggi dan masyarakat Kota Tebing Tinggi. Hanya membacakan sambutan dari Bapak Wali Kota terkait dengan pelantikan tadi peresmian yang pimpinan daerah Persatuan Islam Kota Tebing Tinggi. Mari dengarkan tausiah yang penuh makna ini agar iman bertambah, hati bersuci. Selanjutnya kami mintakan kepada Ketua Pimpinan Wilayah Persatuan Islam Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan tausiah pada Ustaz Kiai Muhammad Nur. Kami dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Bapak Wali Kota Kota Tebing Tinggi yang diwakili oleh tokoh kita, Ketua kami juga, makanya berkawan dengan Pak Aziz sama-sama kan. Ya, dari kepolisian, dari Kementerian Agama, tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan pengurus Persis wilayah Sumatera Utara, rekan-rekan kita Ikhwatul Iman dari pengurus Persis Kota Tebing Tinggi yang mau dilantik, Bapak Ibu dari Ormas-Ormas Islam, tokoh masyarakat, hadir bersama kita juga sahabat saya di pesantren dulu, Ustadz Daulat Perdamaian Sibarani. Beliau asalnya dari Aik Kota Batu.
dulu biasa pernah ke sana makan durian. Ya, di Kota Batu. Cuman beliau kayaknya kerasan di tebing. Ya. Sejak bertugas mungkin di tebing terus. Ya, sama dengan Pak polisi kita karena diikat oleh si rambut panjang dari sini. Jadi bikin betah ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita di hari yang baik ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap dapat menjadi pengikutnya yang setia, pelanjut risalah dakwahnya yang mulia, dan semoga kelak kita juga akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para ustaz dan ustazah, bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita dengan izin Allah sudah 10 hari berada di tahun 2026. Tentu kita punya harapan dan harus tetap punya harapan, karena nasihat dari Nabi Ya'qub alaihissalam kepada anak-anaknya, wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Janganlah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang kafir. Keimanan kita, keberislaman kita, insya Allah menjadikan kita tetap punya harapan bahwa hari esok mudah-mudahan lebih baik lagi. Meskipun kita menjelang akhir 2025, bahkan sejak November tanggal 20-an ya 25, kita termasuk daerah yang terkena musibah bencana berupa banjir dan juga longsor ya. Sampai catatan kemarin tanggal 9 Januari 2026 ada 1.182 orang yang meninggal dunia karena peristiwa tersebut. Dan catatan sebelumnya agak lebih rinci, yaitu disebutkan ada ketika 1.178 orang yang meninggal, ada 148 orang yang dinyatakan hilang, dan 242.000 lebih kurang yang mengungsi. Kemudian dirinci Aceh yang meninggal dunia ketika jumlahnya 1.178, sebanyak 543 orang meninggal dunia, 4.300 orang dinyatakan luka-luka, dan 31 orang masih dinyatakan hilang. Sumatera Utara 371 orang meninggal dunia, 2.300 orang luka-luka, dan 42 orang masih dinyatakan hilang. Sedangkan Sumatera Barat 264 orang meninggal dunia, 382 orang luka-luka, dan 74 orang dinyatakan hilang. Jadi ketika itu, sebelum yang terakhir kemarin, 1.178 orang yang meninggal, 7.000 orang luka-luka, dan 147 orang dinyatakan masih hilang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para ustaz dan ustazah, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, tentu sampai hari ini kita masih dalam keadaan berduka atas peristiwa tersebut. Oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang gugur meninggal dunia dalam musibah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadahnya dan diampuni dosa-dosanya, serta keluarga yang ditinggalkan tetap sabar dan tabah. Dan mudah-mudahan kita juga bisa terus memberikan perhatian dan bantuan, paling tidak doa untuk saudara-saudara kita tersebut. Bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah, sering kita dengar dalam ceramah-ceramah bahwa bencana itu karena akibat perbuatan manusia, dan itu benar adanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah terjadi kerusakan di daratan dan di
manusia. Yang demikian itu terjadi agar manusia merasakan sebahagian dari akibat perbuatannya. Mudah-mudahan mereka mau kembali. Tentu dalam memahami ayat ini perlu pengkajian yang seimbang. Jangan sampai kita kemudian ya ketika menghadapi saudara kita, nah itulah kalian berbuat salah gitu ya. Dulu ketika tsunami Aceh tahun 2004 ya terungkap itu karena di Aceh banyak maksiat. Lalu kalau maksiat di Bali ya itu lebih banyak. Kebetulan, bukan kebetulan ya, takdirnya istri saya itu dari Bali. Bali bukan Bali G, Bali betulan ya, kita tahu kondisi Bali. Istri saya dari Kelungkung ya, itu seperti itu. Oleh karena itu ya perlu didudukkan zaharal fasadu fil barri wal bahri, terjadi munculnya kerusakan di daratan dan di lautan bima kasabat aydin nas, akibat dari perbuatan manusia. Anas itu kata Ustaz Daulat di pesantren dulu, itu ismul jinsi, nama jenis makhluk yang diawali oleh alif dan lam lil istighraqiyah, menunjukkan umum semua, artinya satu kesatuan kemanusiaan. Kasabat aydin nas itu adalah anas, yaitu manusia semua. Dalam kajian tata ruang, kayaknya ada pula ini pejabat kita ya, itu biasa kalau di masyarakat das itu daerah aliran sungai itu yang di pinggir sungai. Tapi sebenarnya dalam kajian tata ruang semua ini das ya, semua wilayah kita daratan ini das. Das itu terbagi pada daerah hulu sungai, tengah sungai, daerah tengah, dan daerah dekat pantai atau hilir ya. Kalau seandainya daerah hulu sungai seperti yang kita lihat di pemberitaan, dan kami juga sempat datang ke Tapanuli Tengah, ternyata kayu-kayu begitu banyak sampai di Tuka itu, kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, sungainya tertutup kayu. Akhirnya air sungai naik ke jalan. Jadi sekarang jalannya dari sungai, ya, jalan air itu dari daratan, dari jalan raya. Ya, alhamdulillah kita mobil nggak sampai rusak ya, tapi seru sekali waktu itu. Jadi itu karena apa? Di hulu sungai itu terjadi pengerusakan. Mestinya di sana dijaga, dilakukan perlindungan terhadap kelestarian hutan. Ya. Lalu di tengah, kalau dalam tata ruang di tengah itu pemukiman. Sementara industri di daerah hilir. Tapi kita kadang-kadang terbalik-balik. Akibatnya apa? Yang di hilir sering kebanjiran, padahal pelanggaran dilakukan di daerah hulu dan daerah tengah. Oleh karena itu, maka diperlukan kebersamaan, diperlukan pengelolaan agar katakanlah konteks kita tebing tinggi. Jangan hanya kota tebing tinggi yang terbatas ini kemudian harus menyelesaikan semua masalah. Tetapi hulu, tengah, dan hilir harus bersinergi dengan sebaik-baiknya. Tentu saja ini tugas besar pemerintah kita. Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, oleh karena itu dalam menyikapi musibah seperti yang kita alami paling tidak di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, ada ungkapan para ulama bijak kita. Beliau-beliau menyatakan bahwa musibah itu uqubatun lil 'asin, hukuman bagi pelaku maksiat. Ya, ini salah satu contoh yang agak mudah. Sekitar tahun berapa itu, sudah cukup lama sebelum tsunami, terjadi banjir bandang di Bahorok. Di Bahorok itu ada tempat rekreasi yang bukan hanya tempat itu tidak banyak atau banyak ketidakbaikan, bahkan ada tempat yang disebut dengan kampung neraka. Kampung neraka artinya orang berbuat maksiat di situ. Sore harinya datang satu bus pembangunan semesta, perempuan yang gak baik perilakunya tentu saja. Malamnya Allah takdirkan terjadi banjir bandang. Ya, mengerikan ya. Mereka tentu saja datang ke sana untuk melayani secara tidak benar dan berbuat maksiat. Bagi mereka itu uqubatun lil 'asin,
ya, hukuman bagi orang yang berbuat maksiat. Adapun bisa jadi orang-orang yang menjadi korban itu tidak semuanya orang yang tidak baik. Tentu seperti di masa Nabi SAW pernah Nabi bersabda bahwa orang satu daerah, satu tempat itu di suatu tempat yang luas dibinasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bisa jadi di antara yang hadir itu tidak semuanya ingin melakukan kesalahan. Mungkin aja ada yang herannya, ada apa gitu. Lalu terkena bencana. Nabi SAW menjelaskan mereka semua dibinasakan tapi dibangkitkan sesuai dengan niat mereka, ya. Jadi jangan sampai kalau kita mau katakanlah jalan-jalan ke daerah gunung, ya, di mana itu di Bandar Baru, ya. Kalau Bandar Baru itu dulu kesannya nggak enak gitu, nggak bagus, ya, negatif. Kalau sekarang karena menyebar di mana-mana orang nggak nyoloti Bandar Baru lagi, Pak Polisi, ya. Bandar Baru sering. Nah, pas di Bandar Baru Allah takdirkan terjadi longsor, ya, jatuh pula di situ mobil yang dikendarai oleh tokoh Persis. Mau diisukan macam-macam, jangan, ya. Bisa jadi dia mau ke Karo, mau berdakwah gitu, ya, atau melihat keluarganya di Dairi dan sebagainya. Jadi uqubatun lil 'asin, hukuman bagi pelaku maksiat. Wa ibtila'un lis salihin, tapi dia merupakan peristiwa yang sama, itu ujian bagi orang-orang yang soleh. Bisa jadi keluarganya ada yang meninggal. Saya pernah cukup lama yang lalu berkunjung ke Aceh, ada kegiatan di sana, di daerah Aceh pantai utara itu yang sekarang kena bencana juga. Pas di situ ngobrol-ngobrol, saya tanya, ketika tsunami di sini gimana? Waduh, luar biasa. Yang saya ajak bicara tadi wajahnya agak pucat ketika itu karena mengenang peristiwa yang cukup berat, ya, waktu itu. Dia cerita bahwa istri dan anaknya ketika arus kuat itu datang, dia pegang dan Allah takdirkan terlepas semuanya. Dia sendiri terlempar dan nyangkut di pohon. Dalam keadaan amat berat, alhamdulillah dia bisa ditolong, dan kemudian tentu saja secara psikologis pastilah, ya, mengalami ketertekanan, tapi dengan izin Allah dia terus sabar. Sehingga ketika dia sudah sehat kembali, dia berkeluarga lagi, Allah berikan rezeki anak-anak yang baik-baik, dan ketika kami berjumpa beliau sudah menjadi anggota DPRD di tempat itu. Artinya ujian itu dia lewati, ya, ujian itu dia lewati. Makanya kata para ulama tadi, yaitu itu adalah ujian wa ibtila'un lis salihin. Dan kemudian dilanjutkan dengan wa ibratun lin najin, dan pelajaran bagi orang-orang yang selamat, ya, termasuk kita, walaupun tebing ada sedikit, ya, tapi alhamdulillah tidak terlalu berat karena memang ada topan di awang-awang sana. Dan ternyata luar biasa, waktu itu kita atau selama ini kita khawatir dengan Riau. Ini aman-aman saja. Yang kena Aceh, Sumatera Utara sebagian ini, dan Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat ini kampungnya Pak Aziz ini. Orang Sumatera Barat, orang awal, ya, orang awal. Nah, jadi takdirnya seperti itu. Tentu saja kesemuanya ini menjadi pelajaran bagi kita yang dengan izin Allah selamat. Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, tentu sekarang proses upaya dari kita terus dilakukan. Persatuan Islam sendiri Persis, ya, meskipun awalnya wait and see apa yang bisa kita lakukan, menurut saya itu baik dikaji, dan akhirnya mereka diputuskan oleh pimpinan-pimpinan kita membuat huntara, hunian sementara di beberapa titik, ya, di beberapa titik, ya. Di kemarin kami sempat berkunjung ke Kota Cani di Aceh Tenggara, kemudian diproses juga di Aceh, ya, di Tamiang, dan di tempat-tempat yang lain, ya. Beberapa lembaga kemanusiaan luar biasa yang memberikan perhatian pada kita, sehingga mengingatkan kita bahwa ternyata orang Indonesia ini baik-baik. Menurut penelitian salah satu lembaga survei global, bahwa sejak tahun 2018 Indonesia ini menempati peringkat pertama terus dalam hal kedermawanan, ya, kedermawanan, mau berinfak, mau berkontribusi untuk kebaikan, ternyata diakui, dan ini patut kita syukuri. Jangan
kecil hati kali jadi orang Indonesia gitu ya. Orang Indonesia ini baik-baik, ya baik-baik. Adapun kemudian ada masalah di sana sini, ya wajar saja. Di tempat lain juga bukan lebih sederhana, ya. Jadi tentu kita syukuri, termasuk di tebing tinggi. Mudah-mudahan dengan dilantiknya pimpinan daerah Persatuan Islam di bawah komando, ya, di bawah pengarahan dari Pak Ustadz Muheri yang cukup berpengalaman di dunia belantara ini, ya. Mudah-mudahan kita bisa berkontribusi, dan catatan kita yang cukup penting bahwa secara asal kita punya potensi kebaikan yang patut kita syukuri. Nabi SAW bersabda, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir, wa man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih terhadap yang sedikit, maka dia tidak akan mampu bersyukur secara benar terhadap yang banyak. Jadi meskipun ibu-ibu kotaknya yang dikasih sekarang kecil-kecil, syukuri, ya. Jangan minta nanti Pak Muhri mana yang besar gitu ya, ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi kita syukuri. Nah, jadi la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur nanti ditambah insya Allah gitu ya. Tapi jangan nuntut terlalu besar. Ya, tapi kayaknya ada lah gitu ya. Waspada, walau sedikit pasti ada. Ya, jadi malam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir. Siapa yang tidak bisa bersyukur terhadap yang sedikit, maka dia juga tidak akan mampu bersyukur terhadap yang banyak. Wa man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak biasa berterima kasih pada manusia atas kebaikan manusia, maka dia juga sulit untuk dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, tadi disebutkan bahwa Persatuan Islam memang baru sekarang dibentuk secara keorganisasian, ya, secara jam'iyah, ya. Tetapi secara kultural, pemikiran, saya pikir sudah menyebar, ya. Para ulama kita biasa itu membaca karya-karya dari para ulama Persis Persatuan Islam. Umpamanya kalau yang suka debat dulu, baca buku soal jawabnya Hasan. Hasan itu disepakati sebagai guru Persatuan Islam, ya. Juga tokoh-tokoh kita dari yang berlatar belakang Persis, ada Bapak Muhammad Nasir rahimahullah. Salah satu langkah yang beliau hebat yang sangat diakui itu adalah yaitu mosi integralnya. Ketika negeri ini, ya, ditinggalkan oleh Belanda, tapi mereka memberi bom waktu istilahnya dari berbagai perundingan dan sebagainya, akhirnya terbentuklah RIS, Republik Indonesia Serikat. Negara federasi, meskipun Masyumi partai awal Pak Nasir itu sebenarnya cenderung kepada federasi, negara federasi, tetapi secara substansial ketika itu federasi yang dibuat adalah bom waktu. Lalu Pak Nasir sebagai ketua fraksi Masyumi mengajukan mosi integral agar kita kembali kepada NKRI, disepakati. Nah, jadi itu orang kader Persis, ya, bukan ingin cariin tapi pernah berperan, ya. Tokoh yang lain umpamanya Ki Haji Isa Ansori rahimahullah, seorang tokoh yang sama dengan Pak Nasir, asal Sumatera Barat tapi tinggal di Bandung. Bahkan anaknya Haji Endang Saifuddin Ansori MA rahimahullah itu dikenal sebagai sastrawan Sunda, padahal asalnya Sumatera Barat. Nah, ya, Ki Haji Isa Ansori rahimahullah ketika kekuatan komunis ingin mendominasi Indonesia, maka dengan beberapa tokoh beliau termasuk yang menggagas FAK, berdirinya FAK, Front Anti Komunis. Jadi penggerak yang luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, meskipun secara jamiah organisasian hari ini baru kita resmikan pembentukan pimpinan daerah Persis Kota Tebing Tinggi, tapi saya yakin masyarakat tidak terlalu aneh, tidak terlalu asing, apalagi dengan tokoh Pak Muheri yang juga gaul dari yang lain, ya, dengan yang lain. Persatuan Islam seperti juga dikaji oleh Profesor Deliar Nur rahimahullah dalam tesis beliau di Amerika berjudul Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 sampai 1942. Disebutkan bahwa gerakan modern Islam
itu punya pengaruh besar dalam pembentukan NKRI ini. Serikat Dagang Islam ada yang menyebutkan 1905 walaupun beliau cenderung 1911. Kemudian Muhammadiyah tahun 1912, Persatuan Islam 1923, NU 1926, Al-Wasliyah 1930 dan lain-lain. Bermunculan ormas-ormas Islam itu. Karena sebagian ormas itu punya paham, kadang-kadang gesekan dengan yang lain, termasuk Persis. Ya, kalau di tempat lain, kalau nggak ada dalilnya bid'ah, yang lain kok begitu, gitu bisa bertengkar di lapangan. Muhammadiyah dengan NU dan sebagainya. Karena itu pada tahun 1936 tokoh-tokoh kita yang berpikiran luas itu kemudian membentuk forum yang bernama Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI). Ya, forum untuk membicarakan kalau ada hal-hal di lapangan. Karena apa? Tantangan terbesar kita pada saat itu adalah kemerdekaan. Penjajahan dan pihak lain itu harus diselesaikan. Ya, alhamdulillah. Nah, karena itu peran kaum muslimin, terutama para pimpinan, para kiai, para tokoh, para santri itu nggak bisa dipungkiri. Sehingga di forum ya BPUPKI, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu tidak bisa dipungkiri karena menyusun bagaimana Indonesia ke depan. Lalu ada hal-hal yang urgen dan sensitif, itu kalau dibicarakan di forum yang terlalu besar maka akan tidak berujung perdebatan itu. Lalu dibentuklah panitia kecil yang terdiri atas 9 orang menurut Mang Endang Haji Andang Saifuddin Ansori MA rahimahullah dalam tesisnya di Institute of Islamic Studies Montreal, Kanada. Dari 9 itu 4 muslim nasionalis Islami, basisnya adalah ormas Islam, ada dari NU, dari Muhammadiyah dan lain-lain. 4 yang lain adalah muslim nasionalis sekuler, bukan berbasis Islam, ada Soekarno, Hatta, Yamin dan lain-lain. Dan 1 nasionalis Nasrani, AA Maramis. Mereka tokoh-tokoh besar yang tidak mungkin bisa ditakut-takuti dan diintimidasi. Tapi kemudian setelah melakukan diskusi panjang, kajian yang mendalam, akhirnya diputuskan secara bersama-sama bahwa Indonesia yang akan kita wujudkan ketika itu adalah Indonesia yang berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemiliknya, yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Meskipun pada tanggal 18 Agustus, sehari setelah proklamasi 17 Agustus, 7 kata itu pada saat pengesahan Undang-Undang Dasar dicoret, lalu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu ini data sejarah yang tidak bisa ditutupi, terutama bagi para pengkaji. Artinya bahwa kita kaum muslimin, termasuk ormas-ormas Islam, di sana diantaranya ada Persis, Muhammadiyah, NU dan lain-lain, itu punya kontribusi besar dalam mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, ketika kita hadir secara keorganisasian di tebing tinggi ini, mudah-mudahan kita bisa bersinergi untuk kebaikan dan perbaikan. Dan ini tentu saja forum-forum di tebing tinggi kita titip kepada Bapak Bupati dan juga tim di pemerintah daerah supaya Persis diikutsertakan dalam membicarakan hal-hal yang ada di tebing tinggi ini, dan insya Allah kader-kader Persis, tokoh-tokoh Persis, aktivis Persis juga akan berkontribusi untuk kebaikan dan perbaikan. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, yang terakhir, karena tadi disebut-sebut saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Sumatera Utara, tak elok juga kalau tidak sedikit dijelaskan apa sih makhluknya itu gitu ya. Kayaknya aku baru tahu hari ini ada DPD RI itu, dan banyak, padahal kita sejak 2004 pemilu pertama setelah amandemen Undang-Undang Dasar sudah ada DPD RI. Waktu itu tokoh yang sangat hebat itu ya, mendapatkan suara terbanyak, yaitu Ustaz Abdul Halim Harahap rahimahullah ya.
Di DPD RI itu sejak tahun 2004 ada di pemilu kita, ya, dan kita coblos itu, ya, baik kenal maupun tidak kenal, atau kalaupun tidak dicoblos ada yang coblos yang lain, ya, diambil suaranya, ya. Nah, oleh karena itu DPD RI itu sebenarnya adalah institusi, ya, kelembagaan legislatif yang ada sejak tahun 2004 yang mewakili provinsi-provinsi, ya. Jadi kita ada 38 provinsi sekarang setelah pemekaran Papua, maka 4 kali 38 nggak harus Pak Muhri langsung main ngitung di kalkulator, nggak harus, ya. Jumlah anggota DPD RI itu 152 orang. 152 orang mewakili setiap provinsi. Satu provinsi 4 orang. Nggak peduli provinsi besar atau provinsi kecil. Ya, Papua yang masuk Indonesia, karena yang timur itu Papua Nugini, itu sekarang ada 6 provinsi. Tadinya 2 provinsi, Papua, maksudnya Papua Induk dan Papua Barat. Papua Induk ditambah 3 provinsi lagi, jadi 4 provinsi, dan Papua Barat dikembangkan, dimekarkan ditambah dengan Papua Barat Daya. Jadi 6 provinsi. Padahal penduduk Papua yang masuk Indonesia itu hanya sekitar 2 juta orang. Wakilnya di DPD RI 24 orang dari 2 juta orang. Sumatera Utara sekitar 15 juta penduduk kita, wakilnya juga 4 orang. Jawa Barat itu 50 jutaan penduduknya, wakilnya juga 4 orang. Makanya suara terbanyak diraih oleh Komeng, 5 juta lebih. Padahal cuma bersuara, gimana tuh suaranya Komeng? Nah, berarti banyak pengagum Komeng di sini, ya. Ketahuan. Saya kebetulan satu alat kelengkapan dewan dengan beliau, yaitu di BKSP, Badan Kerjasama Parlemen, dengan Komeng. Ya gitu juga, ngomong sebentar, jangan, ya gitu, ya, namanya Komeng. Nah, dengan kita ada DPD RI, hasil amandemen Undang-Undang Dasar kita 1999 sampai 2002, maka DPR itu mewakili partai politik yang proporsional. Sumatera Utara itu ada 3 dapil masing-masing 10 kursi. Jadi 30 orang anggota DPR RI dari Sumatera Utara. Kalau seluruh Indonesia ada 580 orang setelah pemekaran Papua. Ya, tadinya 575, sekarang 580 orang. Itu mewakili partai politik. Sedangkan DPD RI mewakili daerah. Dengan diwakilinya daerah, dengan pendekatan kedaerahan, keprovinsian, maka Indonesia termasuk negara yang menganut bicameral legislatif. Legislatif 2 kamar. Kamar pertama yang lama, yaitu DPR, mewakili partai politik. Kamar kedua DPD yang mewakili provinsi. Ya, jadi kita di Sumatera Utara 33 kabupaten kota, sedangkan DPR dibagi 3 dapil. Ya. Di dunia ini ada sekitar 70 lebih negara yang menggunakan bicameral legislatif, termasuk Indonesia. Ya, cuman ada yang strong bicameral legislatif, bicameralnya kuat, seperti Amerika. Di Amerika itu ada, ya, legislatif, legislator mewakili partai politik. Sana 2 partai politik, yaitu Demokrat dan Republik, ya. Dan ada yang mewakili negara bagian. Negara bagiannya 50, setiap negara bagian di sana 2 orang, jadi 100, yang disebut dengan senator, orangnya senator. Nah, di Amerika itu seimbang antara House of Representative, yaitu dari partai politik, dan Senat, orangnya senator tadi. Kalau House mengajukan RUU, ya, maka Senat membuat standingan, lalu kemudian 2 konsep ini diperdebatkan. Kalau sepakat jadi undang-undang, ya, jadi undang-undang. Kalau tidak, ya shutdown, dihentikan dulu. Di Indonesia ada legislatifnya DPR, ada DPD, dan sumber atau rancangan undang-undang berasal dari, bisa dari DPR, bisa dari DPD, bisa dari pemerintah. Ya, DPD ikut mengusulkan di Prolegnas, program legislasi nasional, ikut membahas rancangan undang-undang yang terkait dengan kewenangan DPD, yaitu otonomi daerah, perimbangan keuangan pusat daerah,
kemudian juga masalah sumber daya ekonomi, masalah pendidikan dan masalah agama. Ya, itu ikut, tapi nggak ikut memutuskan di tahap 2 itu hanya partai politik saja yang juga dihadiri oleh pemerintah. Jadi kita masih agak minus di bidang legislasi, di bidang anggaran, ya budgeting. DPD hanya memberikan pertimbangan terhadap RAPBN, ya rancangan APBN kita, nggak ikut memutuskan satu persatu. Sedangkan di bidang pengawasan controlling sama, kita bisa memanggil menteri dan lain-lain. Jadi itu sekedar gambaran tentang DPD RI. Di DPD itu ada 4 komite. Kalau di DPR komisi, bagi komisi, bagi dong komisinya. Gitu ya. Kita komite sama sebenarnya Ustaz, sama ya, komite dan komisi. Ada 4 komite, sehingga setiap komite itu ada anggotanya di seluruh provinsi. Komite 1 bidang pemerintahan, ya otonomi daerah, pertahanan, keamanan, ya itu komite 1. Polisi mitranya komite 1. Komite 2 bidang sumber daya ekonomi dan infrastruktur, ya. Komite 3 bidang kesra, pendidikan, agama, kesehatan dan lain-lain. Komite 4 bidang pengawasan APBN, perbankan dan perdagangan. Saya sekarang komite 4. Ya, jadi biasa dialog lah dengan perbankan dan lain-lain. Pernah dulu di periode pertama di 2004 ada pendeta WTP Suparmata, kita mau change gitu, tukar. Kata dia, saya nggak mau lah di komite 4. Kata yang lain dipanas-panasi, komite 4 tuh mitranya perbankan, banyak duitnya gitu ya. Oh ya kalau kita mau lah gitu. Iya, jadi kita hanya mengawasi ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, para ustadz dan ustadzah dan hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas nama keluarga besar Persatuan Islam dengan diresmikannya pengurus daerah, pimpinan daerah Persatuan Islam Kota Tebing Tinggi, maka bertambah teruslah ya. Jadi nyambung sekarang dari Langkat, Binjai akan diaktifkan, sudah ada tapi tidak aktif, kemudian Medan, Deli Serdang, Sedang Bedagi sudah ada juga, dan Tebing Tinggi. Sedang Bedagi itu ada ustadz kita itu, ada dokter gigi, ya. Orang besar kita, orang besar kita ya. Itu dari Sedang Bedagi, Tebing Tinggi, terus nanti ke Batubara. Batubara itu bahkan yang pertama Ustaz, Persis di sana tahun 69. Tahun 69 terbentuk Persis di Tanjung Tiras. Tahun 70 terbentuk Persis di Perdagangan. Tapi ketika itu kiai-kiai kita itu menerapkan pola yang sangat baik sebenarnya di masa itu, yaitu keikhlasan. Tidak ada upaya mengembangkan. Setelah adanya undang-undang ormas nasional itu minimal separuh provinsi, ya barulah kemudian tokoh-tokoh kita mengembangkan itu dengan segala jaringannya. Ya, jadi di satu sisi tentu saja kita harapkan Persatuan Islam bisa ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam melakukan kebaikan dan perbaikan di tengah-tengah masyarakat termasuk di Tebing Tinggi. Tapi juga kita punya target bahwa kabupaten kota yang lain juga insya Allah akan menyusul. Seperti yang kita sebutkan tadi sudah belasan ya, mudah-mudahan bisa kita capai 20 kabupaten kota bisa kita bentuk dalam tahun ini insya Allah. Saya pikir demikian. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas kehadirannya mendukung Persatuan Islam terbentuk di Tebing Tinggi, dan mohon maaf bila di sana sini terdapat hal-hal yang kurang tepat, dan kami titip agar mudah-mudahan saudara kami suatu iman yang tergabung dalam Persatuan Islam diajak bicara, dilibatkan dalam berbagai upaya kebaikan dan perbaikan di kota yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kontribusi kita bersama-sama untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat di daerah yang kita cintai. Saya pikir demikian. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita memasuki pemberian cenderamata dari PD Persis Kota Tebing Tinggi kepada Forkopimda, Ormas Islam dan OKP. Baik, kami sebutkan satu persatu. Kami akan pertama kepada Bapak Wali Kota untuk dapat menerima
cenderamata dari Persis Kota Tebing Tinggi, Bapak Kapolres, Bapak Kakan, Bapak FKUB, dan tokoh agama Ustadz Daulat Sibarani untuk maju ke depan. Islam